Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, judul renungan kita hari ini, ibadah itu penting. Ibrani 10 ayat 25 berkata, "Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya, menjelang hari Tuhan yang mendekat." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang untuk hal-hal yang tidak kekal, tetapi mereka begitu disiplin, begitu taat, bahkan mereka tidak pernah alfa atau terlambat melakukannya. Ketika kita sekolah atau ke kampus, kita sangat mengupayakan sedemikian rupa untuk kita hadir di sekolah. Kita nggak mau alfa. Ketika kita bekerja sama, kita juga berupaya untuk bekerja dan kita tidak mau absen. Apapun kita lakukan, kita upayakan. Kita capek, kita lelah, bahkan kurang enak badan, kita tetap bekerja. Bahkan kita nggak mau terlambat bekerja. Saudara, untuk sesuatu yang fana, yang tidak membawa kepada kekekalan, kita bisa tidak terlambat. Kita bisa disiplin. Saudara dikasihi oleh Tuhan, bukan berarti sekolah atau bekerja itu tidak penting, bukan. Bagi kita orang percaya, bekerja adalah ibadah. Sekolah, ke kampus, itu ibadah. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi persoalan adalah ada hal ibadah yang betul-betul sifatnya kekal, karena akan membawa keuntungan bagi kita, yaitu pertemuan-pertemuan ibadah dengan saudara seiman, di mana kita memuji, menyembah, sharing, mendengarkan firman. Itu pertemuan ibadah, saudara. Tapi untuk pertemuan ibadah itu seperti ibadah gereja, ibadah cell group, persekutuan, ibadah keluarga, ibadah pelajar, ibadah yang massal, yang rame, di mana kita berkomunitas di sana, saudara. Untuk ibadah gereja sering sekali terlambat, bahkan menganggap enteng, menganggap sepele, dan merasa kalau nggak ibadah gereja itu nggak apa-apa. Toh juga masih ada hari minggu-minggu yang akan datang. Itulah mentalitas sebagian orang. Tetapi orang yang sungguh-sungguh merindukan Tuhan, yang hatinya melekat dengan Tuhan, yang sudah mengubah fokus hidupnya, yang tadinya berfokus kepada dunia ini, tetapi saat ini dia lebih memilih berfokus kepada kerajaan surga, mereka akan berkata kepada dirinya bahwa pertemuan ibadah itu penting. Mereka merindukan itu. Bagi mereka itu memberi manfaat yang luar biasa. Mereka tidak akan pernah menyia-nyiakan waktu pertemuan ibadah. Mereka akan mentaatinya, menyukainya, senang, berbahagia ketika ada pertemuan ibadah. Ibadah gereja menjadi sesuatu yang mereka rindukan. Kenapa? Karena mereka menemukan Tuhan, menemukan firman Tuhan, menemukan jalan hidup, menemukan kasih. Saudara, pertemuan ibadah itu membawa kita
kepada kekekalan. Harta dunia lenyap. Pencapaian-pencapaian kita di kantor, di pekerjaan, di pelajaran, di sekolah itu akan lenyap. Tetapi ketika engkau disiplin sungguh-sungguh di dalam pertemuan-pertemuan ibadah, disiplinmu itu tidak akan lenyap. Itu ada upahnya di sorga. Upahnya kekal. Itu akan menemani hidupmu di kekekalan. Saudara, mari kita berjuang untuk hal-hal yang akan datang. Hal yang kekal, sungguh-sungguh kita perjuangkan. Jangan kita anggap enteng. Jangan kita remehkan. Jangan terbalik. Untuk hal yang fana kita bisa sungguh-sungguh. Mengapa? Untuk hal yang kekal, yang mendatangkan keuntungan bagi kita, kita tidak mau sungguh-sungguh. Sungguh-sungguhlah saudara, sebab ada berkat yang luar biasa yang pasti saudara terima ketika engkau setia dalam ibadah, dalam pertemuan-pertemuan penting. Saudara dikasihi oleh Tuhan, kenapa pertemuan-pertemuan dengan Tuhan itu disebut pertemuan penting? Ya, itu jauh lebih penting dari pertemuan apapun di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah itu penting. Shalom Aleichem, Bet Shem Hamasya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.